2, Bang. Oh. Bisa deh. Bisa. Dia emang nggak lama. Bisa deh. Bang, komen mau di mana? Hah? Belum. Komen apa? Komen dulu tadi. Tadi maksudnya kalau ngasih pertanyaan boleh komen dulu. Itu apa, Bang? Ada pakai mic. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Puskesmas Tiban Baru dimanapun berada. Udah bergabung semua ya? Ya, jadi pagi hari ini kita dalam acara Intan Tibar yang edisi ke-10 di bulan Oktober 2022, yang mana pembahasan kali ini tentang kasus yang lagi viral ya, yang lagi hangat diperbincangkan, baik itu di medsos, Instagram, Facebook, terus juga televisi ya. Mungkin sahabat Puskes sudah tahu juga ya tentang apa? Tentang kasus ginjal akut misterius pada anak. Nah, sudah bersama dengan saya di sini ada 3 narasumber nantinya akan memaparkan topik kita pada pagi hari ini. Sudah ada Dr. Edi ya, selamat bergabung Dr. Edi. Ya. Tes suaranya dok. Halo, cek. Kedengaran ya? Tes Halo? suaranya mulai halo gitu dok. Halo? Dengeran nggak Halo? suara saya? Belum ya? Halo? Oh iya, oke. Udah? Mungkin ada Kedengaran jaringan ya? juga ya, saya dari tadi diundang nggak nongol, nggak join. Terus yang kedua ada apoteker Nura Roswari. Halo Kak Nura. Halo, selamat siang semuanya. Kerasin lagi Kak suaranya boleh? Halo, tes. Dengar ya, dengar. Halo Kak Nura. Halo, selamat siang semuanya. Nggak kedengaran suaranya Kak. Ya? Halo. Halo Kak Nura. Dek, ada suaranya, Dek. Halo. Halo. Coba buka maskernya Kak, boleh? Oh iya, boleh. Ini Bu obatnya. Ini ya. Halo. Atau termute suaranya ya? Halo, dengar Dek suaranya? Oh iya, baru kedengaran. Oh, Pakai itu ya Kak, pakai handset enggak? ya headset ini. Tunggu, Kak Butet nggak bawa headset ya? Dek, ini HP-nya Kak Butet kayaknya speakernya agak ini. Oke, Bisa mungkin HP Kakak aja? sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV dari masing-masing narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Edi Firmansyah ya, yang paling ganteng di antara kita ya dok ya. Ya, Tempat tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal 21 Juli 1985. Umur 36 tahun, dokter umum di Puskesmas Tiban Baru sejak tahun 2017. Lulusan Universitas Islam Indonesia tahun 2010. Moto hidupnya
keluar lagi. Moto hidupnya out viem infinium out facium. Apa tuh artinya, Dok? Boleh diceritakan? Jangan mudah Artinya menyerah bahasa, gitu lah. bahasa apa? Jangan mudah menyerah. Semacam itu pokoknya. Gimana, Dok? Halo? Eh, jangan mudah menyerah. Semacam itulah pokoknya. Harfiahnya mirip-mirip begitu. Suara saya kedengaran kan, Dok? Suara saya kedengaran nggak? Jelas, jelas. Jelas banget. Cuma suara dokter di sini kurang keras. Atau gimana ya? Oh iya, halo? Nggak jelas juga? Halo? Kecil suaranya. Put, aku lagi minta Kedengaran, Kak. Kak Butet kedengaran nih suaranya. ya. Ini pakai Oke, handphone. lanjut ke narasumber kedua, ada Apoteker Nura Roswari. Lahir di Bogor tanggal 29 September 1993, umur 29 tahun. Merupakan apoteker di Puskesmas Tiban Baru sejak tahun 2019. Moto hidupnya learning by doing. Terus yang ketiga ada Kak Butet Agustina Lingga ya. Lahir di Tigaringgu. Di mana itu, Kak? Tigaringgu, Kak? Kak, pakai ini aja. Kak Butet, mana mukanya? Ini aja, Kak. Suaranya nggak masuk. Ya, Apa? halo. Gini aja pegang. Halo Kakak, ini lagi dibacain loh ininya, CV-nya, Ya. riwayat hidupnya, lahir di Tigaringgu. Di mana itu, Kak, Tigaringgu? Di Sumatera Utara, letaknya Oh, di Sumatera Utara. Tanggal 24 Agustus 1985. Umur 37 tahun, lulusan 2007. Moto hidupnya kerja keras menghasilkan keberuntungan dan kesuksesan. Luar biasa ya, Kak ya. Halo Dokter Edi, boleh tes suara lagi, halo. Dok? Tes Oh, iya, suaranya iya, jelas. Oke. Udah pas ya kedengaran suaranya. Mungkin Nah, harus dekat gitu. Yang sama-sama kita tahu nih ya, Dok, dan Kak Nura, Kak Butet juga, serta yang peserta yang sahabat Puskes yang lagi nonton, dalam beberapa waktu terakhir kita dikejutkan oleh adanya kasus ginjal akut misterius ya yang terjadi di Indonesia, yang mana banyak menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Kasus ini terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, yang mana telah dilaporkan itu dinominasi oleh anak-anak di bawah usia 1-5 tahun. Nah, kita ke Dokter Edi dulu nih, Dok. Mungkin pembahasannya ringan-ringan dulu ya. Dari organ ginjalnya sendiri, mungkin kita pengen tahu apa sih sebenarnya fungsinya, terus dalam tubuh anak apa manfaatnya. Boleh Dokter Edi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke ya, karena kita lagi bahas tentang gangguan ginjal, tentu kita bahas dari pertama apa fungsi ginjal itu sendiri ya. Pada dasarnya ginjal adalah organ dalam tubuh manusia ya, yang fungsinya itu untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang dikeluarkan melalui urin. Jadi itu fungsi ginjal utamanya. Jadi ginjal itu membuang sisa-sisa metabolisme. Selain itu juga ginjal berfungsi untuk menjaga tekanan darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Makanya bentuk keluarannya adalah bentuk urin. Itu gema suara dari HP Kak Butet ya? Iya. Iya, ya maaf ya. Agak kecil ya suara Dokter Edi. Boleh Kecil ya? diatur Kalau ulang nggak, Dok, suaranya? Udah coba ngomong sih. Halo? Halo, iya. Masih kecil juga ya? Kecil nggak, Kak Nura, suara Dokter Edinya? Enggak, jelas deh. Jelas. Jelas ya, oh mungkin HP Iya. Puput aja. Terus tadi udah dijelaskan oleh Dokter Edi tentang fungsi ginjal pada tubuh anak. Terus bagaimana menjaga kesehatan ginjal untuk di tubuh anak sendiri, Dok? Boleh dijelaskan? Jadi, gini ya, ginjal sih pada dasarnya sama pada anak, pada dewasa fungsinya sama. Terus juga menjaga kesehatan ginjal juga sama juga pada anak, pada dewasa. Yang pada dasarnya adalah karena fungsi ginjal itu untuk menyaring sisa-sisa metabolisme, nah, yang disaring itu adalah darah. Nah, untuk menjaga kesehatan ginjal, kita harus mencukupi asupan cairan di dalam darah kita gitu. Karena di dalam darah kita kan cairan. Nah, kita harus konsumsi cukup cairan agar kerja ginjal tidak berat. Ginjal tadi sendiri kan fungsinya adalah menyaring sisa-sisa metabolisme, menyaring sisa metabolisme dari darah. Maka salah satu langkahnya adalah
banyak asupan cairan. Selain itu juga harus dihindari asupan-asupan seperti yang tinggi natrium, garam gitu. Tinggi makanan-makanan yang tinggi garam itu juga harus dihindari, dibatasi jumlahnya supaya kerja ginjal tidak berat. Asupan gula yang berlebih juga harus dibatasi karena itu juga mempengaruhi fungsi dari ginjal yang menyaring sisa-sisa metabolisme begitu. Jadi itu tugas ginjal ya dok ya, menyaring darah agar terus juga diperhatikan asupan cairannya ya, nggak boleh manis-manis ya dok ya. Terus makanan juga yang tinggi natrium kalau sebisa mungkin dikurangin. Nah terkait urin nih dok, warna urin kan kadang kita di toilet ada yang tempelan itu ya warna urin ya. Ada yang kurang cairan, yang ini cukup cairan. Nah, seberapa sensitif sih dok kita menilai kecukupan cairan atau kesehatan ginjal secara umum dari warna urin tersebut? Cukup sensitif ya untuk menilai dari kualitas urin dari warnanya. Jadi secara kasar mata kita bisa nilai urin kita itu sehat atau tidak itu dari warnanya. Kan sering ditempel di stiker bahwa warna urin yang sehat itu warnanya cenderung bening, tidak kuning. Kuning artinya banyak zat metabolisme yang kental di sana gitu. Jadi agar fungsi ginjal itu tidak berat, saringan kerjanya tidak berat, maka harus lebih encer. Bentuk encernya itu ya dari warna urin. Warna urin terlihat lebih jernih, tidak kekuningan. Nah, dari itu sekilas kita bisa menilai bahwa seseorang itu cukup cairan atau kekurangan cairan. Nah, itu juga bisa mengukur dari fungsi ginjal itu sendiri. Oke, terus terkait kasus ginjal akut yang sekarang lagi diperbincangkan itu kan dok, ada kasus anak nggak pipis atau jarang pipis, itu dampaknya terhadap metabolisme tubuh anak seperti apa dok? Gimana? Apa? Maaf, kurang jelas apa? Dampaknya kalau jarang pipis ya? Iya, jarang Misalnya anak pipis, tunggu pipis-pipis. ada kasus anak nggak mau pipis atau nahan pipis, jarang pipis. Nah, ini juga jadi perhatian orang tua ya. Apakah anak perlu dipantau? Ini masalahnya karena kekurangan cairan kah? Atau mengarah ke dehidrasi, misalnya asupan cairannya berkurang, atau anak mengalami gangguan fungsi ginjal. Karena kita tahu sendiri tadi bahwa fungsi ginjal menyaring darah untuk dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, jadi ini bisa jadi indikator ginjalnya sehat atau tidak dari frekuensi buang air kecilnya, juga dari warna urinnya itu sendiri. Jadi kalau tiba-tiba ada kasus anak nggak pipis atau nggak mau pipis, ya orang tua perlu khawatir. Dari sini sudah jadi indikator pertama untuk menilai gangguan pada ginjal. Oke, terus terkait beberapa orang atau ayah bunda nih ada yang nanya, emang anak-anak bisa ya dok mengalami penyakit gagal ginjal ini? Jadi bisa saja gagal ginjal tidak memanjang usia, walaupun umumnya ya berkait dengan ini ya fungsi organ yang menurun. Jadi umumnya terjadi pada usia. Tapi jika organnya mengalami kerusakan, maka tidak ada batas usia gangguan organ tersebut. Makanya ini jadi cukup unik, cukup jadi perhatian. Mengapa pada anak-anak yang umumnya tidak banyak terjadi kasus gagal ginjal, namun tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Jadi pada dasarnya ya tidak ada pengecualian bahwa anak pun bisa mengalami gangguan fungsi ginjal. Oke, lantas apa dok penyebab tersering yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak? Boleh? Penyebab tersering ya, kalau dikaitkan dengan keadaan saat ini, untuk kasus heboh saat ini ya, ini kan jadi meningkat, angka kasus gangguan ginjalnya meningkat tiba-tiba. Kan seperti saya jelaskan tadi bahwa pada umumnya tidak umum anak atau terutama di bawah 5 tahun mengalami gangguan ginjal gitu, masalah gagal ginjal. Dokter Edinya hilang. Kak Nora. Kak. Halo. Aduh, sepertinya ada gangguan teknis ya teman-teman, sahabat Puskesmas. Kita
undang lagi para narasumber kita yang sempat terlempar. Kak Nura, halo. Terlempar ya Kak jaringan ya. Aduh, gimana ya? Iya, Dokter Edi keluar. Ulang lagi ya. Mohon maaf kepada sahabat puskes yang lagi menonton. Oke, kita terima lagi undangan dari Dokter Edi. Potong. Nah, ini. Tes. Kelempar ya dok, jaringan ya? Ada yang nelpon tadi, Bang. Karena Oh, ada ada yang yang nelpon. nelpon. Oke. Ya. Penjelasannya tadi tentang Terputus, penyebab ya? tersering boleh diulang dok. Oke. Maaf. Penyebab tersering ya. Ya. Iya. Kalau kita fokus di kita kaitkan saja dengan kasus yang marak saat ini ya, beberapa bulan saat ini. Sebab pastinya itu masih belum jelas, cuman dari data saat ini Kementerian Kesehatan mengatakannya ada hubungan antara konsumsi sirup obat yang beredar saat ini yang dikhawatirkan terkontaminasi senyawa berbahaya yang kita sama-sama tahu disebutkan ada di ethylene glycol dan ethylene glycol. Nah ini yang sementara ditahan untuk tidak dikonsumsi oleh anak-anak karena ternyata ada kemungkinan hipotesisnya ada hubungan dengan gangguan ginjal pada anak yang meningkat saat ini begitu. Terus terkait gejala atau tanda-tanda nih dok, kalau misalnya dari gangguan ginjal akut ini sendiri apa aja dok tanda-tanda gejalanya? Jadi pada dasarnya tanda utama gangguan gagal ginjal. Ginjal tadi kita tahu bahwa fungsinya untuk menyaring darah menjadi urin. Nah ginjal ini gagal fungsinya. Jadi tidak berfungsi, gagal berfungsi, gagal ginjal namanya. Jadi gejala utamanya terkait dengan air seni, jumlah air seni urin yang semakin sedikit atau bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali sesuai fungsinya tadi. Jadi gagal melaksanakan fungsinya, gagal ginjal. Jadi bisa jadi air seninya sedikit atau tidak buang air kecil sama sekali. Saat ini marak ya kaitan dengan gangguan ginjal ini. Saat ini kan tiba-tiba melejit. Perlu diperhatikan adalah perhatikan buat orang tua jika anaknya mengalami keluhan demam, batuk pilek, bahkan diare misalnya, perhatikan keluaran dari urinnya. Apakah normal atau tidak, frekuensi dari urinnya, pantau betul bagaimana urinnya, apakah ada tanda-tanda dehidrasi dari warna urinnya, mengental warna kuning, terus frekuensi buang air kecilnya menurun atau tidak. Orang tua perlu waspada. Mengingat beberapa bulan ini kaitan akatnya kan dengan awalnya demam batuk pilek, terus mungkin dikasih obat. Ini masalah di masalah fungsi ginjalnya. Begitu. Oke, terus apa sih bedanya dok sama gangguan ginjal akut misterius ya yang banyak menyerang anak-anak umur 1-5 tahun sekarang? Terus kenapa disebut misterius dok? Jadi misterius karena kaitan ini kan tiba-tiba melonjak drastis. Iya. Melonjak drastis, tapi sebab utamanya masih belum diketahui. Perbedaannya dengan gagal ginjal lain, ya tidak ada bedanya. Gagal ginjal artinya fungsi ginjalnya gagal berfungsi. Tuh, gagal ginjal akut artinya waktu. Jadi maksudnya berlangsung dalam waktu singkat, dalam hitungan hari bahkan minggu. Bukan fase kronis, bukan yang bertahun-tahun, tapi mendadak, singkat. Hanya disebut dengan akut. Tidak ada bedanya secara definisi gangguan ginjal, gagal ginjal. Misterius, karena dalam beberapa bulan ini tiba-tiba meningkat. Kan jarang sekali anak kecil mengalami gangguan ginjal. Jadi saat ini kan kita sudah mulai update terbaru kaitannya dengan sirup obat. Itu kan dari kementerian menahan peredaran dari sirup obat itu sendiri supaya tidak mengganggu, tidak menyebabkan gangguan ginjal lebih parah lagi begitu. Oke, terus untuk penutup nih dok, sebelum lanjut ke narasumber selanjutnya, apa sih yang perlu diketahui oleh orang tua biar orang tua juga nggak panik tapi aware atau sadar bahwa oh ini loh yang harus kita waspadai atau gejala dari gangguan ginjal akut pada anak ini?
Oke, paling penting ya buat pesan bagi orang tua yang pertama tidak perlu panik. Tidak perlu panik, Mm-mm. Itu langkah pertama. Pantau selalu anak-anaknya, baik yang sedang sakit ataupun yang sehat. Maka selalu dengan keluhan yang diutarakan anak. Misalnya anak mengalami gangguan kencingnya bagaimana, selalu tanya frekuensinya. Dalam 6 jam terakhir, apakah anak buang air kecil atau tidak? Kalaupun buang air kecil, bagaimana? Tanyakan saja bagaimana urinnya, bisa dilihat di toilet, ada gangguan atau tidak. Untuk anak yang sakit, pantau ketat bagaimana buang air kecilnya. Jika bermasalah, untuk orang tua ya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk sementara ini hindari dulu penggunaan sirup yang peredarannya dibatasi oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang perlu diwaspadai dan dilakukan oleh orang tua. Oke, kita ke narasumber selanjutnya. Kakak Apoteker Nurah. Tes, Ya, Kak. halo. Tes tes. Tes, 1, 2, 3. Ya, Halo, tes Kak. tes. Ya, Sekarang halo. kita bahasannya tentang obat sirup ya, Kak, ya, yang mana banyak diduga menjadi salah satu penyebab dari kasus gagal ginjal akut ini sendiri. Boleh diceritakan, Kak, awal mula obat sirup ini dilarang di Indonesia? Oke. Kemarin kan ini terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Edi ya. Jadi ada kasus gagal ginjal akut yang meningkat di bulan Agustus ini. Iya. Jadi kemarin kan sudah diteliti ya. Sementara dugaannya itu dari riwayat konsumsi obat sirup pasien anak-anak tadi yang sudah menderita gagal ginjal akut. Nah, salah satu dugaannya yaitu adanya cemaran namanya tuh etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup tadi. Jadi sirup tadi tuh sebenarnya kan ada satu bahan seperti contohnya paracetamol. Nah, paracetamol itu termasuk bahan yang susah larut dalam air. Jadi harus ditambahkan dengan pelarut. Nah, pelarut itu sebenarnya diperbolehkan oleh dari pharmaceutical grade itu boleh, misalnya kayak polyethylene glycol, propylene glycol, gliserol, sorbitol. Nah, itu sebenarnya boleh. Nah, yang tidak diperbolehkan itu dikhawatirkan dari pelarut-pelarut tadi itu ada cemaran namanya tadi etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas ambang dari cemaran tadi yang diperbolehkan. Nah, cemaran inilah yang dikhawatirkan dan dugaan sementara itu menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak-anak gitu. Nah, jadi setelah ditelusurkan, nah kemarin itu kan ada dikumpulkan 130-an sirup dari pasien yang dirawat di rumah sakit yang terkena gagal ginjal akut dan sekarang masih diteliti dan bertahap dirilis obat-obat sirup apa saja yang boleh dikonsumsi oleh BPOM dan Kemenkes gitu deh. Oke. Ya. Terus untuk sampai saat ini, Kak, bagaimana perkembangan kasus obat sirup di Indonesia? Kalau sampai sekarang terakhir kan update-nya tuh dari Kemenkes tanggal 24 Oktober sudah merilis obat-obat sirup yang sudah diteliti oleh BPOM tidak mengandung etilen pelarut-pelarut tadi yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, tetapi secara bertahap mungkin lebih sebaiknya sambil menunggu juga hasil-hasil dari obat sirup yang lain, sebaiknya jangan dikonsumsi dulu obat sirup-sirup, apalagi tanpa resep dari dokter gitu. Oke, jadi memang harus konsultasikan dulu ya terkait penyakit yang diderita gitu kan. Apalagi sekarang memang kita meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari konsumsi obat sirup tadi ya, Kak ya. Iya. Terus untuk dry sirup, Kak, sirup kering itu bagaimana, Kak? Apakah aman untuk dikonsumsi? Kalau dry syrup sih sebenarnya kan dia tidak mengandung pelarut ya. Dia kan bentuknya serbuk.
nanti kan itu kalau kita memberikan ke pasien itu kan dilarutkan di dalam air. Jadi dia sebenarnya tidak mengandung polyethylene glycol tadi yang dikhawatirkan mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Sebenarnya aman. Tapi untuk saat ini karena BPOM juga masih belum merilis obat-obat yang semua obat-obat tadi lebih baik tidak digunakan dulu gitu. Sambil menunggu proses investigasi dari BPOM-nya ya Kak ya. Iya. Kalau benar. untuk dewasa nih Kak Nura, apakah diperbolehkan? Kalau untuk dewasa kan tadi kan kejadian gagal ginjal akut itu kan kebanyakan di anak-anak ya. Iya, Karena mungkin organnya masih organ ginjalnya juga masih lemah ya. Nah, untuk orang dewasa mungkin lebih kuat untuk organ-organnya, namun kalau bisa juga jangan dikonsumsi dulu lah untuk lebih amannya juga. Karena kan kalau keracunan etilen glikol dan dietilen glikol tadi kan nggak hanya menyerang anak-anak sebenarnya, tapi juga bisa untuk orang dewasa kalau melebihi ambang batas tadi. Gitu. Nggak menutup kemungkinan kecuali juga ya kayak cemaran ini iya. nanti. Kecuali obat-obat sirup yang ada di lampiran dari BPOM dan Kemenkes yang memang rutin digunakan dan tidak bisa digantikan dengan obat lain. Misalnya tadi untuk terapi asam valproat, untuk terapi epilepsi gitu kan, yang memang obat-obat penting lah gitu. Dan tidak bisa digantikan dengan obat lain, tapi juga harus dari pengawasan dari dokter dan apoteker yang di rumah sakit yang mengawasi. Oke. Nah, berbicara tentang tadi kan udah dibahas ya Kak Nura ya, cemaran zat etilen glikol dan dietilen glikol. Itu sebenarnya apa sih Kak? Boleh dijabarkan lebih rinci lagi? Gampangnya sih kan tadi kan saya udah jelasin. Jadi kalau obat itu ada ada sebagian yang kurang larut di dalam air. Jadi kan sirup itu kan sebenarnya bentuk terlarut dari zat obat. Nah, untuk melarutkannya dibutuhkan zat tambahan. Nah, zat tambahan itulah yang tadi propilen glikol, polyethylene glikol. Nah, itu diperbolehkan memang masuk dalam kategori sebagai pelarut yang aman gitu. Tetapi belakangan ini karena ada tadi cemaran yang dikhawatirkan, salah satu cemarannya itu namanya etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Nah, inilah yang dikhawatirkan tadi masih diteliti. Nah, etilen glikol ini kan dia kan kalau sudah masuk ke dalam tubuh, nah itu dia akan ini berubah jadi asam glikolat. Nah, asam glikolat ini lama-lama akan menumpuk menjadi kalsium oksalat. Nah, kalsium inilah yang akan mengkristal di dalam urin tadi, sehingga terjadi susah. Tadi gejala-gejalanya ya, susah buang air kecil gitu, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Edi. Nah, itu deh, jadi etilen glikol dan dietilen glikol itu cemaran dari pelarut untuk bahan dari sirup tadi. Oke. Nah, sekarang kan banyak beredar berbagai macam informasi tentang obat sirup ini ya, terkait kasus gagal ginjal akut. Kak, bagaimana cara masyarakat memilah atau menyaring, memfilter berita asli atau hoax terkait penggunaan obat sirup ini, Kak? Iya, oh iya, emang banyak banget ya sekarang kan. Kadang langsung beredar tuh list-list obat yang tidak boleh gitu kan, tapi dari sumber yang tidak jelas gitu kan, sampai kayak semuanya tuh pada nanyain juga gitu kan. Nah, padahal itu kalau kita lihat ya beritanya itu cuma ada list aja, tapi nggak ada nama orang yang tanda Sumbernya tangan, kepala suratnya juga nggak ada, cuma tabel aja, itu masyarakat udah bisa percaya gitu kan, karena tadi ketakutan akan berlebihan, apalagi nih pada anaknya mungkin lebih, orang tua juga lebih khawatir lah gitu kan, karena ini kejadiannya juga cepat sekali, 72 jam ya kalau gagal ginjal akut. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya untuk memilah itu gampang ya, jadi kita lihat dulu sumbernya. Nah, jadi nanti kalau misalnya baca-baca berita itu dari sumber yang jelas, bisa dari, nanti kalau misalnya sering main Instagram, ada Kementerian Kesehatan, itu Kemenkes, boleh di follow, atau
BPOM, dan juga Ikatan Apoteker Indonesia juga ada sering di-share juga, Ikatan Dokter Indonesia itu biasanya merilis juga berita-berita yang resmi update dari pemerintah. Bisa juga pokoknya kita kalau misalnya kita ketemu berita-berita yang tadi tabel-tabel gitu, lebih baik dikonsultasikan aja kepada yang dokter atau juga yang ahli di dalam obat-obatan, misalnya apoteker, atau bisa datang juga ke puskesmas di Banbaru untuk menanyakan apakah obat ini diperbolehkan atau enggak. Gitu. Cuma sarannya sih kalau sekarang lebih baik karena kan sirup juga mungkin masyarakat kurang ini ya kalau memilih-milih sirup mana ini yang aman, yang mana kan pusing ya karena banyak banget. Nah, lebih bagus sih datang aja kalau misalnya sakit itu langsung ke dokter aja atau ke apotek yang ada apotekernya. Nah, di sini kami lah yang akan memilah-milah obat yang aman dan tidak aman untuk pasien gitu. Oke, tadi udah dijelaskan oleh Kak Nura ya, untuk informasi ataupun berita tentang kasus gagal ginjal akut ini kita harus berpedoman kepada sumber yang memang validitas infonya memang akurat ya, kayak tadi Kementerian Kesehatan ataupun IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau tadi disebutkan ada Ikatan Apoteker Indonesia juga ya Kak Nura ya? Iya, betul. Iya, karena disitulah memang info yang disebarluaskan sudah melalui misalnya surat keputusan tentang obat-obatan, list obat-obatan yang aman itu apa aja udah ada di situ semua ya. Ya, itu jadi Terus bisa juga memang kita harus selalu sekarang kan masyarakat udah melek teknologi juga ya Kak Nura, Dr. Edi ya, melek teknologi. Tapi juga kita harus bisa cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang beredar terutama di media sosial ini. Lalu terus yang terakhir nih untuk narasumber kita yang kedua Kak Nura, untuk sediaan cair lain seperti jamu cair misalnya, apakah aman itu Kak? Kalau untuk sekarang sih kan kalau yang masih rilis kan tentang obat-obatan aja ya, obat yang berjenis obat ya. Kalau jamu belum ada tuh dirilis dari BPOM, tapi untuk amannya kita waspada aja lah ya. Jadi kita lebih bagus kalau misalnya nanti anaknya demam, kalau masih 1 hari 2 hari itu pertama pastikan dulu anaknya demam, diukur suhunya pakai termometer, jangan pakai tangan atau telapak tangan gitu ya. Nah, terus yang kedua pastikan kalau misalnya dia masih demamnya 1 hari 2 hari, bolehlah terapi non farmakologi dulu dengan kompres atau dibalur, biasanya ibu-ibu itu dibalur minyak bawang gitu ya, minyak bawang biar agak hangat anaknya. Nah, nanti kalau sudah lebih dari mungkin dipantau juga urinnya tadi, kalau misalnya sudah lebih urinnya sedikit dan berwarna coklat walaupun belum 3 hari, nah itu sebaiknya langsung pergi konsultasi ke dokter ya, ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang aman gitu. Untuk nanti dokter lah yang akan memilihkan terapi pasien yang aman. Nah, misalnya kan kalau sekarang obat kan nggak cuma sirup ya, bisa kan sediaan lain. Misalnya tablet kalau nggak bisa tablet bisa puyer atau diracik nanti sama dokternya, atau kalau demam tinggi biasanya pakai supositoria yang dimasukkan lewat anus. Yang penting yang sediaan sirup sebisa mungkin kita minimalisir dulu ya Kak ya, jangan digunakan dulu ya. Kalau memang bukan dari dokter dan memang tidak mendesak terapinya atau pengobatannya, lebih baik. Terus jangan beli obat sembarangan tanpa resep dokter juga di apotek-apotek ya Kak Nura ya. Iya, yang nggak ada kan apotekernya. Masyarakat sekarang kan juga lebih ini cerdas juga kan, jadi lebih baik kita menghindarilah dulu pengobatan yang tidak perlu. Jadi yang dulu sering minum-minum, terus juga kalau misalnya anaknya nggak sakit, itu vitaminnya kalau bisa juga vitamin dalam bentuk sirup juga sebaiknya diminimalisir dulu, kecuali kalau misalnya memang dari dokternya dan memang lagi sakit, nggak apa-apa gitu. Oke, udah Kak Nura? Iya, sudah. Kita ke narasumber ketiga. Halo Kak Butet. Kak Butet. Oh, udah banyak yang nanya nih Dokter Edi.
Tapi nanti aja deh kita jawab ya. Terakhir selesaikan semua materi dulu. Oke, Kak Butet. Kita ke Ya. Kak Butet lagi nih, dan terakhir. Ya. Kan kebetulan Kak Butet juga penanggung jawab toga ya di Puskesmas ya, Kak ya. Boleh dijelaskan Kak tentang toga, apa sih yang dimaksud dengan toga itu Kak Butet? Ya. Jadi toga itu adalah tanaman yang ada di sekitar rumah yang dimanfaatkan sebagai apotik hidup. Jadi toga itu adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Toga itu juga bisa dikatakan sebidang tanah yang ada di halaman, di pekarangan, ataupun di kebun yang dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman yang berkhasiat obat dalam upaya memenuhi kebutuhan obat keluarga. Jadi, toga ini adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Begitu. Berarti asal-muasalnya dari Asal rumah ya, muasalnya pekarangan rumah ya bisa dari kita sulap jadi toga ya Kak ya, ya, kebun awalnya toga. bisa dari Nah, pekarangan. untuk toga sendiri ini Kak bisa diolah jadi apa aja sih Kak? Bisa Semacam diolah toga. jadi jamu ataupun minuman-minuman herbal lainnya. Misalnya jamu untuk mengobatin pilek, jamu untuk mengurangi nyeri atau pegal, untuk menambah nafsu makan, seperti itu. Banyak ya Kak ya. Nah, lalu untuk sasaran atau orang-orang yang boleh mengonsumsi jamu ini, apakah ada batasan usia tertentu nggak Kak untuk boleh minum jamu? Jadi yang bisa mengkonsumsi jamu ini boleh dimulai dari bayi berumur 5 sampai 7 bulan sudah boleh, tapi dia dengan dosis tertentu. Misalnya bayi umur 5 bulan itu boleh dikasih jamu 1 sendok teh jamunya. Dan kalau dikonsumsi oleh orang yang dewasa itu setengah gelas diminum pagi dan sore, setengah gelas pagi, setengah gelas sore hari. Bayi sudah boleh minumnya, tapi dia memakai sendok, 1 sendok teh. Tapi sebenarnya itu dianjurkan nggak Kak Butet? 1 sendok teh untuk usia 5 Memang sih bulan bayi. sampai saat ini jamu itu belum ada uji klinisnya. Oke. Terus yang mudah ditanam nih Kak Butet, apa aja sih jenis-jenis toganya yang mudah ditanam Jadi untuk di rumah? jamu yang mudah ditanam itu seperti temulawak, jahe, kencur, rimpang-rimpangan. Itu adalah jenis rimpang-rimpangan. Terus yang kita hasilnya dari daun-daunan, misalnya daun sirih, daun sirsak, terus daun kejebling, daun salam. Itulah yang gampang ditanam dan sudah banyak ditanam oleh masyarakat di sekitar kita. Lalu lanjut bagian-bagian tumbuhan toga sendiri Kak, yang bermanfaat itu apa aja Kak? Misalnya buahnya ke akarnya apa aja? Iya. Jadi tanaman toga ini bisa dimanfaatkan mulai dari akar sampai ke buahnya. Dari akarnya juga boleh dikonsumsi, misalnya itu rimpang-rimpangan. Kalau akarnya itu ginseng, biji-biji juga ada yang diolah juga, biji, misalnya biji pala. Buahnya juga ada diolah, batangnya juga ada diolah, daunnya juga. Jadi tanaman toga ini itu dari akar sampai daun sampai buah itu berkhasiat. Gitu. Terus tadi kan Kak Butet bilang nih jamu sendiri belum ada uji klinisnya kan ya Kak ya. Lalu ada lagi Iya. nggak yang selain jamu dibilang ada obat tradisional. Nah itu apa bedanya Kak? Atau sama aja? Jadi kalau obat tradisional itu ada 3 macam. Obat tradisional itu bisa berupa jamu, itu ada juga OHT, obat herbal terstandar, tapi belum uji klinis.
ada juga jenisnya fitofarmaka. Kalau yang obat fitofarmaka ini itu yang sudah diuji klinis di Puskesmas Tiban Baru, sudah ada dia obat fitofarmaka. Misalnya osteotin, terus obat-obat herbal yang ada di Tiban Baru itu ada tensigar, itu adalah obat fitofarmaka. Dia itu udah obat yang sudah diuji klinis. Oke. Nah, untuk pengolahan jamu sendiri, Kak, bagaimana cara kita mengolah jamu dengan baik dan benar? Gimana, Jadi Kak? cara mengolah jamu yang benar itu adalah kita perlu menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Jadi peralatan yang kita siapkan itu adalah periuk atau kuali yang terbuat dari tanah liat atau panci dari bahan gelas kaca. Tidak dianjurkan untuk menggunakan dari bahan aluminium, timah, atau tembaga karena mudah bereaksi dengan tanaman obat sehingga dapat meracuni dan mengurangi khasiat tanaman obat tersebut. Setelah itu pembuatan ramuan obat tradisionalnya itu kita memilih dulu bagian-bagian tanaman yang segar, terus kita lakukan mendidihkan air terlebih dahulu. Kemudian bahan dimasukkan dan dibiarkan selama 10-15 menit di atas api kecil dalam keadaan panci tertutup. Tapi ya yang dianjurkan tadi itu untuk merebus tanaman toga itu adalah periuk atau kuali dari tanah liat atau panci dari bahan gelas kaca. Tidak dianjurkan dari bahan aluminium, timah, atau tembaga. Seperti itu. Berarti dari ini tadi ya, Kak, dari tanah liat Periuk, dan tanah kaca liat. ya? Kaca boleh. Tapi terlebih dahulu kita didihkan airnya. Kita didihkan airnya dulu, terus bahan-bahannya tadi yang udah kita siapkan tadi, yang sudah kita pilih bahan yang segar. Setelah airnya mendidih, bahan-bahannya itu Terus lalu kita apinya gimana, masukkan Kak? Apakah api kecil, sedang, atau besar? di atas api kecil. Oh, apinya kecil ya. Iya. Terus, Kak? Terus bisa diminum pagi dan sore hari. Pagi setengah gelas, sore juga setengah gelas. Jadi dosis dalam jamu ini juga ada, jangan berlebihan. Jadi itu ya, Kak, ya, cara mengolah jamu secara Iya. umum ya. Iya, misalnya Alat-alatnya harus diperhatikan. takaran dalam jamu ini juga ada. Takarannya itu ada segenggam. Segenggam itu misalnya adalah segenggam ini, jari ini, segenggam ini. Misalnya, terus ada juga 200 cc. Itu 200 cc itu adalah 1 gelas gitu. Itu ukurannya. Seperti itu, Put. Oke. Nggak ada tambahan lagi, Kak Butet? Tambahannya, memang pada saat ini lagi viral tidak boleh menggunakan obat sirup untuk mengurangi penyakit ya kan. Jadi ya salah satunya pasti di dalam masyarakat ini pasti kembali ke tanaman herbal. Jadi boleh kita menggunakan tanaman herbal ataupun membeli obat-obat yang herbal tapi yang ada logo jamunya. Terus memang sekarang sih belum ada uji klinis. Harus kita kontrol dulu ke dokter juga. Kalau mau menggunakan jamu atau membuat jamu sendiri, itu harus sesuai dosisnya. Jangan terlalu banyak dosis juga. Oke. Udah banyak juga yang bertanya ya di kolom chat ini. Pada narasumber kita ada yang pertama dari Ibu Rizky Ananda. Pertanyaannya, bayi baru lahir yang didiagnosa gagal ginjal, penyebabnya apakah dari obat juga, Dok, atau bawaan dari lahir? Ini untuk Dokter Edi kayaknya. Oke, Dokter Edi. Udah dari Bu Rizky Ananda pertanyaannya.
Pertama, kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan sebabnya apa, karena variabel yang hilang kan banyak sekali. Kondisi anaknya bagaimana, apakah ada gangguan organ atau tidak, ada keturunan atau tidak, ada asupan sirup yang berkaitan yang tercermat atau tidak, begitu. Jadi tidak bisa kita langsung loncat ke kesimpulan penyebabnya apa. Dua-duanya bisa menjadi penyebab. Bisa karena memang bawaan dari lahir, bisa juga karena dari konsumsi sirup yang tercemar seperti etilen glikol atau etilen glikol. Gitu. Dua-duanya bisa jadi penyebab. Jadi banyak hal yang tidak ada di situ. Lalu penelitian lebih lanjut. Kemenkes juga mengaitkan sesuatu sebab kan tidak langsung. Ini kan baru hipotesis sementara, dugaan sementara. Sirup ditahan. Pastinya belum ada pengumuman resmi dari Kemenkes. Dengan untuk mencegah risiko lebih lanjut, ditahan peredaran sirup yang ada untuk diteliti. Begitu. Oke, apakah sudah dimengerti oleh Bu Rizky Nanda? Apakah masih menonton ini? Dari 8 orang yang nonton live Puskesmas, kalau belum puas dari jawabannya, nanti boleh komen di kolom chat ya. Bu Rizky Ananda yang pertama, yang kedua ada dari Bu Sri Wardaningsih. Jadi dok, kalau ada bayi balita yang setelah imunisasi, kemudian efeknya itu kan kayak DPT ya Bu ya, mungkin ya DPT, imunisasi DPT, lalu efeknya demam. Jadi harus diberi obat apa? Gimana dok? Mana tadi? Ya. Tadi kan sudah dijelaskan dari apoteker kita. Sorry, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk sementara memang alternatifnya adalah pengganti dari sirup, dari bisa suppositoria, bisa puyat, pokoknya dosisnya sesuai dengan berat badan. Misal tablet itu kan untuk 50 kg berat badan, setengahnya berarti untuk 25 kg berat badan. Jika seperempatnya ya berarti sekitar 12 ya, setengah dari tablet. Untuk sementara memang opsinya begitu. Jika demam yang tidak berat dan tidak batuk, ya cukup dengan kompres hangat saja. Begitu. Semoga menjawab. Pertanyaan dari ini mungkin untuk Kak Butet nih, Kak Butet. Nah, Kak Butet tadi. Tumbuhan toga apa saja yang paling efektif untuk bayi balita? Kak Butet. Ya. Ada untuk Kakak nih Kak pertanyaannya. Ya. Tumbuhan toga apa aja yang paling efektif untuk bayi balita bila terkena demam atau menurunkan panas, Kak? Jadi pada saat ini kan yang sering kita lakukan itu adalah mengkompres. Mengkompres bisa juga kita lakukan pijat, dibantu dengan pijat dengan bawang merah ataupun daun jarak, bisa juga dibikin di dada. Bisa juga. Kalau jamunya sih itu biasanya jamunya itu lebih ke ini kali ya, ke arah vitaminnya untuk staminanya, untuk menambah stamina anak pada saat demam gitu. Kalau untuk menambah stamina anak itu atau daya tahan tubuh anak itu bisa diracik atau dibuat jamunya. Bahan-bahannya itu adalah jahe itu sebesar ibu jari. Setelah itu pegagan itu 1 jumput, kita kira-kira aja. Setelah itu temulawak 1 iris, itu dicampur dengan gula merah, ditambah dengan air. Cara pembuatannya, jahe dicuci dan digeprek. Jahenya digeprek aja. Temulawak dicuci, temulawaknya diiris-iris, pegagannya dicuci, gula merah dipotong kecil-kecil, semua bahan dicampur, kemudian direbus sampai mendidih selama 10-15 menit. Begitu, Bu. Kalau untuk mengurangi demamnya tadi, itu perlu dilakukan kompres atau bawang merah. Cuman kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh si anak itu aja, kita bikin jamunya. Begitu, Ibu Sri.
Oke, ini anak usia berapa Kak yang boleh minum ini Kak? Tadi kan 5 bulan 1 sendok teh. Kalau Iya, setengah kalau gelas anak-anak ini sih mulai usia berapa Kak boleh minum? 1 tahun udah bisa minum jamu. Berarti dosisnya sama kayak orang dewasa ya Kak, setengah gelas ya? Iya, Jadi setengah setengah gelas. gelas ya Bisa tadi ya. bisa aja kita, misalnya kita rebus jamu ya kan. Kita mau Mm-mm. minum untuk beberapa kali gitu ya kan, bisa disimpan di dalam kulkas. Terus eh, jika kita mau meminumnya, kita bisa menghangatkannya lebih dahulu. Seperti itu. Praktis ya Kak ya. Misal Iya, satu jadi keluarga kita ingin buat berapa gelas, setengah gelas ini ya bisa untuk 3 hari kan. disimpan juga nanti kalau misalkan masih Iya, lebih ya Kak. Tet ya. iya. Jadi air rebusan Tadi ada herbal itu, jahe, ada pegagan, campuran untuk iya, jamu menurunkan demam anak ya. Temulawak iya. diiris, 1 Temulawak, ruas, gula gula merah merah. dan kunyit. Iya, Dengan jadi api sangat kecil tentunya praktis. Kak Butet ya merebusnya ya. Iya. Gimana? Oke. Put? Yang lagi pertanyaan dari masih ada nih Dok dari Bu Sri, masih dengan Bu Sri Wardaningsi. Kalau bayi balita baru mau tumbuh gigi, ada kalanya kan ada demam gitu ya Dok ya, reaksi dari tubuhnya itu bagaimana tuh katanya? Boleh Dokter Edi? Waktu dan Oke, tempat. baik. Begini, pertama, perhatikan bahwa demam bukan penyakit. Demam adalah gejala ikatan bahwa ada tanda-tanda infeksi atau inflamasi di dalam tubuh yang membuat biasanya yang menderita demam tidak nyaman. Demam sendiri adalah respon tubuh sebenarnya untuk mekanisme pertahanan tubuh. Demam sendiri bukan penyakit. Begitu. Cuman karena kita biasanya tidak nyaman dengan demam, makanya ada obat pereda demam. Oleh sebab itu biasanya kalau sudah minum obat demam terus muncul lagi. Karena demam bukan obat menghilang penyakitnya, demam hanya untuk melegakan keluhan. Gimana tahunya orang nonton? Nah, Jumlahnya. sama dengan tadi. Misalnya dirasakan keluhannya cukup mengganggu, rasa nyeri, demam nyeri. Untuk sementara, hindari dulu penggunaan sirup, gunakan penggantinya. Bisa tadi dengan puyer, dengan tablet yang diparut sesuai dengan berat badan. Atau jika demamnya tidak terlalu tinggi, bisa ditambah dengan kompres hangat sampai darahnya berhenti. Untuk sementara, mungkin itu dulu tindakan jika menghadapi demam-demam yang ringan. Oke, terima kasih Dokter Edi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sahabat Puskes yang masih menonton ataupun baru bergabung bersama kita, jangan cemas ya karena nanti kita di akhir acara akan menayangkan siaran ulang ini di YouTube-nya Puskesmas di Banbaru. Jadi nanti yang baru bergabung bisa di situ ditonton ulang lagi live kita dari awal tadi, bahasannya tentang apa aja. Oke, dari sejauh ini udah tak terasa udah 1 jam ya. 1 jam lewat 5 menit kita bersama ya dengan 3 narasumber kita. Ada Dokter Edi, ada Kakak Apoteker Nura, ada Kakak Butet. Ada kata-kata penutup nggak Kak Butet atau Kak Nura, Dokter Edi juga terkait topik kita pada pagi hari ini? Udah siang ya. Dari Dokter Edi, boleh? Ya, pertama, yang paling penting bagi kita semua, tidak perlu terlalu panik, tetap aware dengan update kesehatan yang berlangsung selama ini. Jika ada keluhan atau apa saja yang ragu, silakan periksakan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Dan yang paling utama, jangan mudah percaya dengan berita yang tidak benar. Informasi saat ini sangat laju sekali dengan peran media sosial, banyak informasi yang berseliweran. Kita harus kritis juga memilah mana yang benar, mana yang tidak, yang intinya ke pengambilan keputusan kita agar lebih bijak lagi. Itu saja pesan saya. Oke, terima kasih. Tambahan dari Dari Kak Nura, boleh Kak? Ya, kalau dari saya sih dengan kejadian ini kita seharusnya lebih waspada ya dalam penggunaan obat.
Jadi pertama kita perhatikan tempat kita mendapatkan obat, apakah itu berizin atau tidak. Misalnya kita mendapatkan obat di apotik, di puskesmas, di rumah sakit. Nah itu sudah terpercaya ya. Jadi ada dokter juga yang meresepkan atau apoteker yang memberikan saran terkait obat. Nah, yang kedua, tidak perlu terlalu fokus juga kenapa obat sirup dilarang, ini itu. Nah, lebih penting itu kita menjaga kesehatan kita dan anak-anak kita juga. Jadi, kalau bisa nggak sakit atau kalau bisa nggak sakit dengan sakit juga tapi tanpa minum obat, itu kan lebih baik ya. Karena obat juga sebenarnya adalah racun kalau misalnya tidak digunakan dengan baik ya dan sesuai dosisnya. Oke, lanjut ke Kak Butet. Ya, Kata-kata penutup, Kak. kalau dari saya sih kita lebih berhati-hati untuk membaca sumber-sumber yang di YouTube itu kan banyak tuh. Jadi kita lebih pintar lagi untuk memilih-milih yang mana yang harus kita contoh seperti itu. Ataupun di Google. Jadi kita lebih bijak, lebih pintar kita memilih untuk apa yang harus kita contoh. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber kita pada pagi hari ini ya, yang telah memberikan banyak sekali informasi bermanfaat kepada kita semua tentunya tentang kasus gagal ginjal akut misterius ini. Yang dapat saya simpulkan tadi ya dari awal kita live itu, yang pertama memang ginjal ini kan fungsinya untuk menjaga metabolisme tubuh dengan cara menyaring darah. Yang memang harus kita perhatikan itu dari asupan makanan dan minumannya, sebisa mungkin yang berlebihan natrium itu dikurangin, yang asin-asin, terus yang manis-manis juga. Nah, untuk anak-anak setiap 6 jam sekali diperhatikan apakah dia ada pipis atau tidak. Terus juga asupan cairan untuk anak-anak tersebut juga harus tercukupi tentunya. Lalu kalau untuk berobat sendiri ya, kita sebagai masyarakat itu harus berkonsultasi dulu kepada dokter terlebih dahulu, bisa di vaskes seperti puskesmas, klinik seperti itu ya. Nah, untuk sekarang kita hindari dulu nih penggunaan obat-obat terutama dalam sediaan sirup. Yang boleh digunakan itu yang lain seperti tablet atau puyer. Lalu tadi dari Kak Butet banyak sekali toga yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita tanam di rumah kita sendiri ya. Nggak harus banyak toga, yang tergantung dari si pemilik rumahnya ingin misalnya sering demam, apa yang harus tersedia di rumahnya, tanam misalnya jahe atau kayak daun salam gitu ya Kak Butet ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan live kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber hebat kita pada pagi hari ini yang telah memberikan materi yang super bermanfaat dan menarik untuk kita semua. Semoga kita kedepannya masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi segala macam, nggak cuma kasus gagal ginjal akut ini aja ya, semuanya terutama yang terkait bidang kesehatan. Oke, boleh izin live ya, Dr. Edi, Kak Nura, dan Kak Butet. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Nah, untuk ayah bunda nih, dengan adanya kasus gagal ginjal akut ini kita jangan sampai terlena. Sebisa mungkin kita jaga anak-anak kita untuk jangan sampai sakit ya. Terutama sekarang musim hujan. Nah, musim hujan harus diperhatikan makannya, terus vitaminnya ya. Makan buah dan sayur itu penting, terutama air putih ya. Lebih dan kurang saya sebagai moderator Intan Tibar pada bulan Oktober ini mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.